Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ini ada testimoni dari seorang ibu nyai yang pas hari Jumat ya ditinggal Pak Kiainya untuk sholat Jumat, didatangi oleh dua oknum Habib yang disinyalir adalah bapak dan anak. Setelah bertamu dipersilahkan, karena bunyainya juga memandang karena dua orang ya, jadi punya kemantapan hati, dipersilahkan masuk. Dan oknum Habib tersebut kemungkinan lapar ya perjalanan, sehingga minta disediakan makan. Setelah disediakan makan, karena memang ibunya ini sering kedatangan oknum habaib, tentunya makanannya juga letterlek yang disediakan dengan menu-menu yang spesial. Setelah kenyang memakan, makanan yang disediakan oleh bunyai tersebut tentunya pamitan sambil minta transport untuk pulang. Karena bunyainya juga saat ini belum memegang uang yang biasanya disediakan uang kala ada oknum Habib yang datang, karena diceritakan bahwa ada orang yang sowan ke kiai tersebut membawa bawang, sehingga pulang dibawahi bawang, dan oknum Habib tersebut marah-marah, cucu Rasul kok dibawahi bawang tidak dikasih uang. Tentunya nanti kualat ya, cucu Rasul kok nggak dikasih duit, jaluk duit nggak dikasih duit. Sehingga dengan berat hati bunyainya menyampaikan bahwa tidak punya uang, ini adanya bawang, sambil marah-marah, dan bawangnya ya tetap dibawa. Inilah kemungkinan besar ya, oknum dua ayah bapak tidak sholat Jumat, kemungkinan datang dari jauh ya, musafir. Tapi apa di sekitar tidak ada masjid untuk mampir terlebih dahulu untuk sholat Jumat. Karena seorang yang mengaku dzurriyyah Rasul harus bisa menjadi contoh suri tuladan yang baik, manakala datuknya mensiarkan agama secara syariat penuh. Sholat adalah menjadi sebuah kewajiban. Dzurriyyah tidak maksum. Tentunya ini harus kewajiban didahulukan ya. Sholat Jumat baru sowan ke seorang kiai. Apa justru malah sengaja bapaknya tidak ada, sehingga ibunyainya yang ada gampang lenggarap, gampang lendawir, kan begitu. Nah, inilah sebagai contoh bagaimana keresahan masyarakat. Pak Kiai Bunyai yang notabene sering didatangi oleh oknum-oknum yang notabene meminta sesuatu dengan memaksa. Kita simak videonya. Segera kilah mohon maaf karya kagamatin Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah itu dulu ya dulu sekarang sebenarnya banyak tamu Habib-Habib itu banyak sekali gitu ya. Sampai dulu itu karena sudah biasa. Dulu saya sudah sering kan, sudah sering videonya. Memang itu hal biasa kan. Tiap hari kan kita didatangi tamu Habib gitu. Jadi kadang saya yang nemu nih, pertama saya nemu tuh di luar pintu ya, di luar pintu, terus ternyata ada tamu gitu, saya suruh masuk kadang. Nah waktu itu Abah nggak ada, waktu itu Jumatan. Oh berarti pas saat iya pas hari Jumat, hari Jumat Abah masih di masjid waktu itu. Terus ada tamu Habib itu berarti Habibnya nggak Jumatan bang? Enggak waktu itu. Kenapa ya? Berarti saya masih di masjid, iya. Masyarakat juga masih di masjid? Masih, itu ada tamu seorang Habib dua, itu bapaknya sama anaknya. Oh berarti iya. Bapak beranak gitu? Iya, bapak sama anak. Itu memang dia nggak beneran nggak ikut sholat? Enggak sholat. Terus dia bilang, abangnya di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang masih di masjid, saya bilang gitu. Terus boleh nggak saya makan di sini? Saya kebetulan lapar gitu kan. Terus oh boleh silahkan, tapi karena saya mau memasukkan Habib tersebut
kalau satu orang saya nggak berani memasukkan ke rumah, tapi karena berhubung 2 orang ya, 2 Habib, 1 bapaknya, 1 anaknya, akhirnya silahkan masuk gitu kan. Kalau memang mau makan, terus udah dikasih makan, iya dikasih makan. Lauknya saya biasa menyediakan untuk Habib itu kan enak gitu ya, iya. Terus enak, udah makan, terus saya waktu itu ada anak saya panggil untuk menemani gitu ya, jadi nggak bertiga, jadi ada anak saya juga gitu. Anak kita masih kecil waktu itu, tapi saya ajak ke situ gitu, saya ajak ya, anak saya ajak di dapur makannya waktu itu. Nah setelah 2 orang itu, 2 Habib itu makan di dapur? Iya, makanya di dapur kan pas 2 orang. Iya, bukan di ruang tamu tapi dapur. Terus setelah makan, karena memang sudah disiapkan di dapur tadinya kan untuk Abah, kalau Abah pulang gitu kan udah disediakan gitu, berhubung ada Habib katanya lapar minta makan ya saya kasih gitu. Terus udah gitu setelah itu terus Umi nggak tanya si Habib itu nggak sholat Jumat? Saya nggak sempat tanya, yang jelas Abah itu lagi di masjid lagi sholat. Soalnya saya kan sambil mengurus anak gitu kan, jadi mengurus anak kan nggak peduli mau sholat Jumat mau enggak gitu. Yang jelas saya sambil ngurus anak, sambil menyediakan makanan buat Abah untuk nanti pulang Jumat gitu. Terus setelah itu Habib itu udah enak, udah kenyang gitu ya. Terus mau keluar kan, mau pulang gitu. Uni Bunyai bilangnya gitu, Bunyai saya mau pulang gitu. Biasanya saya memang kalau ada Habib ke situ memang saya ngasih amplop gitu ya, saya ngasih uang ya, amplop. Dan kadang kalau Habib ke situ tapi kitanya nggak punya uang, kayaknya ngambang gitu loh, kayaknya harus punya uang, karena dia itu kan mengaku sebagai keturunan Rasul ya dari dulu, jadi kan iya waktu itu. Terus akhirnya si Habib itu terus uangnya mana gitu ke saya. Saya bilang, aduh maaf saya waktu sekarang ini nggak pegang uang, cuma saya punya bawang 2 bendel gitu, dari waktu itu dari tamu pasiennya Abah, tamu dari Brebes kan bawa bawang ke situ gitu, bawa bawang 2 bendel, yang bendelnya kan gede-gede sekali gitu kan. Terus ini saya bawain bawang aja gitu, saya minta maaf, saya bener-bener saya nggak lagi pegang uang gitu. Pada saat itu emang saya bener-bener nggak pegang uang Mbak. Terus ini saya bawain bawang itu, terus dia bilang gini, saya dimarah-marahin gitu, gini, cucu Rasul kok dikasihnya bawang gitu. Aduh saya sampai, aduh ya Allah ya Rabbana gimana gitu, cucu Rasul kok dikasihnya bawang, sambil marah-marah dan bawangnya juga dibawa gitu. Jadi iya, saya minta maaf ya, terus pergi gitu. Saya minta maaf nggak bisa kasih bawang gitu. Iya, marah-marah bawangnya dibawa juga gitu. Terus itu udah, terus dia pulang, saya masih mengurus anak gitu, udah gitu aja. Nah itu dia sahabat Pak Wahab, di mana